Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mufaroha dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan nomor NPM 240621230029. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Al-Qur'an dan hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Al-Qur'an hadis. Apa itu Al-Quran hadis? Pembelajaran Al-Quran hadis merupakan bagian penting dalam pendidikan agama Islam. Bertujuan yaitu untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Al-Quran sebagai wahyu Allah dan hadis sebagai penjelasannya sumber utama ajaran Islam. Nah, di sini terangkan bahwa Al-Quran itu adalah sumber utamanya bagi umat muslim, dan hadis itu adalah penjelasan dari sumber utama dari ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu banyak umat Islam yang belum mampu membaca dan memahami Al-Quran dengan baik. Pentingnya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kebutuhan membentuk karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam. Tantangan zaman sekarang yang menuntut penguatan akhlak dan moral dan pembelajaran ini diharapkan peserta didik tidak hanya mampu membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan isi kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Al-Quran itu tidak hanya untuk dipahami saja atau dihafal, tetapi kita juga harus paham tentang ayat atau kandungan isi di dalam Al-Quran tersebut. Nah, selain itu juga zaman sekarang orang-orang itu hanya bisa melafalkannya saja, tetapi tidak bisa atau tidak jelas, tidak tahu hukum-hukumnya apa, seperti kayak tajwid dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan ya. Kalau secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dituliskan di dalam mushaf dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan tidak secara langsung, tetapi secara berangsur-angsur ya. Selanjutnya keaslian Al-Quran dijamin langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ditegaskan dalam surat Al-Hijj ayat 9, sehingga kebenarannya bersifat mutlak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama dan tinggi kesohihannya juga melalui sanad dan perawiannya, dan terbagi menjadi sohih, hasan, doib, dan mad'u. Jadi Al-Quran ini adalah sumber utama yang diturunkan Allah untuk umat muslim. Selain itu juga Al-Quran juga sudah dijamin keasliannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diturunkannya oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi Al-Quran itu yang diturunkan, kalau ini yang disandarkan ya, hadis itu baik berupa perkataan, perbuatan, keterapan, atau takrir maupun sifat beliau. Jadi hadis ini adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ya teman-teman, seperti perkataan, sifat, dan perbuatan Nabi Muhammad ya. Hadis juga berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran karena banyak perintah dalam Al-Quran yang masih bersifat global, seperti perintah Allah yaitu sholat, yang kemudian dirinci tentang caranya melalui hadis. Kebenaran hadis tidak mutlak seperti Al-Quran, sehingga harus diteliti lalu kesohihannya melalui sanad dan perawinya, dan terbagi menjadi sohih, hasan, doib, dan mad'u. Jadi hadis ini tidak mutlak ya seperti Al-Quran kan. Kalau Al-Quran itu sudah mutlak ya dari Nabi Muhammad. Kalau hadis itu harus diteliti dulu kesohihannya, apakah melalui sanad gitu. Jadi kan kalau Al-Quran pun sudah mutlak ya karena sudah diturunkan dan langsung keasliannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada
konsep dasar pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran meliputi yang pertama ada membaca atau tilawah. Peserta didik diajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid. Jadi kan zaman sekarang itu ya banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran tetapi tidak paham dengan tajwidnya. Misalkan beliau atau dia atau si A itu sudah bisa membaca Al-Quran tetapi dia itu tidak memahami ilmu tajwidnya, maka itu harus dibenarkan lagi. Selanjutnya yaitu memahami atau tafsir sederhana, memahami makna ayat dan hadis agar tidak hanya membaca tanpa mengetahui isi kandungan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita ini membaca Al-Quran itu bukan hanya untuk membaca atau kayak membaca terus kita itu harus tahu isi apa kandungan dalam surat tersebut. Jadi kita ini harus mencari tahu apa isi kandungannya, tentang apa. Jadi kita tahu manfaatnya apa, bukan hanya sekedar membacanya saja atau menghafalnya saja. Selanjutnya yaitu ada menghafal atau tahfidz. Menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis pilihan untuk memperkuat ingatan dan pengamalan. Nah, di sini juga kita juga harus menghafal ya teman-teman. Selain kita harus memahami, kita juga harus bisa menghafal karena ya kita kan sebagai pengalaman, dan kita juga harus bisa sedikit lah tentang hadis-hadis tertentu atau Al-Quran yang tentu pasti kita tahu kan, seperti surat Al-Mulk pasti kan kita semua tahu lah. Nah, terus selanjutnya yaitu ada mengamalkan atau implementasi. Nah, implementasi di sini yaitu mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini jelaskan bahwa kita ini jika kita membaca Al-Quran atau hadis, kita ini tidak hanya membaca atau kan kita sudah membaca, sudah mengamalkannya, sudah tahu isi kandungannya. Nah, di sini kita ini harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini selain memahami, kita juga harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti hadis tentang berbakti kepada orang tua. Kita tidak hanya tahu tentang hadisnya, tetapi kita juga harus mengimplementasikan bahwa kita ini berbakti kepada orang tua. Nah, jadi Al-Quran hadis ini tidak hanya harus bisa membaca saja, tetapi kita harus bisa tahu tajwidnya, seperti tadi itu tilawah, lalu ada tafsir sederhana, ada tahfidz, dan ada implementasi. Jadi kita ini harus bisa, sebelum kita paham, kita tahu tentang Al-Quran, kita juga harus belajar tentang ilmu tajwid terlebih dahulu, karena jika kita tidak mengaji ilmu tajwid, maka pembacaannya itu akan fatal ya, dan akan dosa juga kepada kita. Nah, terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu pembelajaran Al-Quran hadis dilatar belakangi oleh organisasi menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan. Al-Quran adalah firman Allah yang mutlak kebenarannya, sedangkan hadis ada penjelasan dan teladan dari Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ini firman Allah yang mutlak benarnya ada, jika hadis adalah penjelasan dan kata hadis berfungsi memperlihatkan isi Al-Quran. Dalil Al-Quran dan hadis menegaskan wajibnya mempelajari keduanya agar terbentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan menjadikan Al-Quran hadis sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak sehari-hari. Jadi kita ini tidak hanya memahami hadis dan Al-Quran, bahwa kita juga harus bisa memahami, mengimplementasikan, dan selain itu juga kita harus lebih belajar dan lebih bisa memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis ya teman-teman. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.